Ini rumah sakit. Di sinilah campnya mereka itu, pekerja-pekerja itu ditempatkan di sini. Udah dibuang aja, ditembak. Ini berarti ini Sungai Siak nih ya, Pak? Ya, benar. Ke barat. Nah. Bunyinya apa tuh? Pekanbaru yang kita kenal hari ini mungkin terdengar sibuk, modern, dan terus bergerak. Tapi siapa sangka di balik semua itu terdapat kisah lama yang hampir terlupakan tentang rel kereta api yang pernah membelah hutan dan rawa kota ini. Penasaran? Ikuti langkah kami, mari kita ulik bersama Pekan Berpetualang. Nah, kali ini kita akan menuju ke lokasi pertama, ke Jalan Juanda, yang katanya masih banyak rel-rel bekas peninggalan penjajahan Jepang. Ini dia di belakang saya, sisa-sisa rel kereta api zaman penjajahan Jepang. Konon katanya ini langsung mengarah ke Pelabuhan Pekanbaru dan berpanjang sekitaran lebih kurang 220 km. Padahal sudah berusia puluhan tahun, tapi masih terlihat kokoh dan juga tidak keropos. Penemuan rel kereta api ini terletak di antara jembatan Jalan Juanda dan juga Jalan Khadijah Ali. Saat ini masyarakat menggunakan rel-rel kereta api ini sebagai pondasi dari bangunan-bangunan di sekitar sini. Salah satunya ialah pondasi dari bangunan Musola Aruhama yang terletak pas di samping penemuan rel kereta api. Melihat peninggalan rel di Jalan Juanda, kita akan ke lokasi selanjutnya yang juga menyimpan bekas rel penjajahan masa lalu. Nah, kita udah sampai di lokasi kedua, yaitu di Jalan Lokomotif. Lokasinya tepat di depan kita. Ya, coba kita lihat ke sana. Nah, ini dia lokasinya, tepat di bawah jembatan. Untuk detailnya, ayo kita turun ke bawah. Nah, ini dia nih. Uniknya di sini, posisinya tepat di bawah jembatan tempat kegiatan masyarakat sehari-hari. Banyak yang lewat di sini, tapi sedikit yang menyadari bahwa terdapat potongan sejarah yang tertanam di bawah mereka. Ada air terjunnya. Oke, kalau dari tadi kita udah ngelihat peninggalan rel kereta api, di lokasi selanjutnya kita bakal ngelihat lokomotif atau kepala dari kereta api. Penasaran? Yuk ikuti kami terus. Nah, jadi kita udah sampai di lokasi yang ketiga yang katanya ada penemuan kepala dari kereta api atau lokomotif. Yuk kita coba lihat ke dalam yuk. Jadi guys, kereta apinya ini atau kepala kereta apinya ini berada tepat di tengah-tengah rumah warga nih. Kaget. Oke. Karena lokasinya di dalam rumah, jadi kita agak ini dia guys. Nah, ini dia
kepala kereta api lokomotif yang tertinggal pada masa penjajahan Jepang dulu. Nih, kita lihat ya. Gede loh guys, berada tepat di tengah-tengah rumah warga. Mungkin kalian tahu nggak atau udah pernah dengar atau baru tahu nih, ada kereta api di tengah-tengah rumah warga di Pekanbaru loh. Nah, setelah ini kita bakal tanya-tanya dikit tentang kereta api ini dengan yang punya rumah. Izin Bapak, dengan Bapak siapa? Zulkifli. Oh, Bapak Zulkifli. Oke, mau tanya-tanya dikit nih Pak. Boleh. Kereta api ini, lokomotif ini, kenapa nih bisa ada di sini nih Pak? Sebab saya baru tahu ini, sebab generasi kedua kan, mana tahu saya. Oke, memang udah ada di sini berarti Udah. ya Pak, dari Bapak dari dulu-dulu. Sebelum gitu ya, tahun Pak? 45 udah ada nih. Oh, sebelum tahun 45. Berarti ini pernah dipindahkan atau memang tempatnya di sini aja nih Oh, Pak? belum pernah pindah. Belum pernah pindah. Banyak nggak wisatawan atau ada yang nanya-nanya nih tentang si Ada, kereta banyak. ini Pak? Banyak berarti ya Ada. Pak? Anak Para sekolah? wisata ada juga nanya. Oh, dari pariwisata berarti ya Pak? Oke. Nah ini kalau boleh tahu ini asli nih Pak? Kalau nggak salah asli Jepang. Nih. Asli, zaman Jepang, penjajahan zaman- Jepang iya, ya iya. Pak? Oke. Dulu ini apa nih Pak di sini? Kenapa bisa ada kereta di sini? Dibilang stasiun nggak pula kan? Cuma udah apa itu bang? Jalurnya kereta Nah, api mungkin jalurannya. gitu ya Pak? Oh, makanya dia ada di sini dan nggak pernah dipindahkan dari zaman Jepang dulu. Oh nggak pernah. Oke, berarti ini rumah juga dibangun di atas si kereta api ini berarti Pak? Ya kayak inilah. Di tengah pemukiman warga Pekanbaru, tersimpan sisa peninggalan sejarah perkereta-apian. Sebuah bagian lokomotif yang telah berada di rumah ini selama puluhan tahun. Menurut pemilik rumah, peninggalan ini sudah ada sejak masa buyut mereka dan dirawat secara turun-temurun oleh keluarga. Lokasi ini kini kerap dikunjungi masyarakat, bahkan peneliti dan wisatawan dari luar daerah hingga mancanegara. Namun, keterbukaan akses juga menimbulkan kekhawatiran. Pemilik rumah takut adanya pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil sisa peninggalan sejarah ini. Bagi keluarga, menjaga peninggalan ini adalah amanah dari orang tua mereka. Sembari berharap suatu hari nanti mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah. Jejak kecil ini menjadi bukti nyata bahwa sejarah perkereta-apian Pekanbaru masih hidup, tersembunyi, dan menunggu untuk dilestarikan. Baik Bapak, terima kasih Ya. atas informasinya terkait dengan ada penemuan kereta api di tengah-tengah rumah masyarakat gitu ya Pak. Nah, jadi teman-teman, kalau ini kereta aslinya, kita bakal ke Monumen Kereta Api dan Tugu Pahlawan Kerja yang ada di Kota Pekanbaru. Bang. Kayaknya itu rel deh di pinggir jalan tuh. Yuk kita lihat yuk. Nah kan benar, sepertinya ini memang potongan-potongan dari rel kereta api yang dibuat menjadi pagar di sepanjang jalan Hang Tuah ini. Ada beberapa potongan sampai di ujung sana. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke Tugu Pahlawan Kerja dan juga Monumen Kereta Api Kota Pekanbaru. Mau tahu kelanjutannya? Ikuti kami terus. Sekarang kita sudah berada di kawasan Tugu Pahlawan Kerja dan juga Monumen Kereta Api. Nah, kita mau cari tahu nih informasi terkait tugu dan monumen ini. Nah, itu ada bapak-bapak, coba kita tanya ke sana ya. Selamat siang Bapak, izin Hani dan teman-teman mau tanya-tanya nih seputar Tugu Pahlawan Kerja dan juga Monumen Kereta Api. Kalau boleh tahu, kami ini bisa nanya-nanya ke siapa nih ya Pak? Ya, kebetulan ada jupelnya di sini. Kita bisa langsung tanya ke dia, di situ dia. Oke, terima kasih banyak Bapak. Mungkin kita boleh ke sana langsung? Boleh. Oke. Ah, itu orangnya. Oh, Iya. baik. Terima kasih banyak ya Sama, Bapak. sama.
Selamat siang Bapak. Siang. Izin Hani dan teman-teman mau tanya nih seputar Tugu Pahlawan Kerja dan juga Monumen Kereta Api nih Pak. Boleh. Mungkin Tugu ini dibangun dan diresmikan mungkin tahun berapa nih Pak? Ya, dibangun pada tahun 1958. Dibangun langsung diresmikan oleh Gubernur Riau, Bapak Air Subrantas. Kalau mau ngobrol lebih lanjut, kita ngobrol yang tempat dingin aja. Boleh Bapak, ya, boleh. Silakan. Izin Pak, mungkin boleh nih diceritakan sejarah singkat dibangunnya Tugu Pahlawan Kerja dan juga Monumen Kereta Api ini Pak. Ya, Tugu Pahlawan Kerja dibangun untuk mengenang para pekerja-pekerja pahlawan yang saat itu pembuatan rel kereta api. Dan diresmikan pada tahun 1958 oleh Bapak Gubernur Air Subrantas, Bapak Gubernur Riau. Oke, para pekerjanya ini, pada pekerja yang membangun rel kereta api ini, apakah orang Riau asli atau dari luar Pulau Sumatera? Yang dimakamkan sini itu yang pahlawan tersebut itu rata-rata yang didatangkan dari Pulau Jawa, pekerja-pekerjanya yang dipaksa dikerja di sini sehingga sampai dia wafat di sini. Tapi masih ada kok keturunan-keturunannya, zuriat-zuriatnya masih ada. Gitu. Oke, mungkin bicara tentang monumen kereta api nih Pak. Kereta api yang ini kan membangun rel kereta api. Kereta apinya itu membawa apa sih Pak? Dulu dibangun pada tahun ini masa Jepang ya. Ini masa Jepang, dibangun pada tahun 1943 sampai 1945. Jadi untuk diperuntukkan mengangkat persenjataan Jepang, yaitu menghubungkan dari Muaro Sejunjung sampai ke Pekanbaru. Itu dipekerjakan dari pekerjanya dari Pulau Jawa. Oke, berarti dari Pulau Jawa nih dibawa ke sini untuk membangun rel kereta api. Nah, tadi kan dari Muaro Sejunjung sampai ke Pekanbaru. Nah, dari Muaro Sejunjung sendiri sampai ke Pekanbaru, apakah ada stasiunnya atau memang langsung aja dari sana langsung ke Pekanbaru? Kalau dari Muaro Sejunjung ada stasiunnya. Tibanya di Pekanbaru ada juga stasiunnya. Itu tepatnya di Tanjung Medang. Oh, di Tanjung Medang. Oke, kami tadi juga udah ada ke sana nih. Itu lokonya yang aslinya ada di sana gitu. Cuman kondisinya kurang bagus lah gitu kan. Berarti kalau yang ini monumennya ini asli? Kalau keretanya asli, cuman hanya replika saja yang dibawa dari Sumatera Barat untuk dibangun monumen kereta api. Kalau Pekanbaru itu dulu ada rel kereta apinya. Gitu. Oke, mungkin simbolis menyatakan bahwa di Pekanbaru ada rel kereta api dulunya betul, gitu ya. Nah, untuk pahlawan di sini itu namanya dicantumkan kah untuk para Ada pekerja? sebagian yang dicantumkan, ada sebagian yang tidak dicantumkan. Nanti kalau misalnya ada penasaran juga, nanti kita langsung aja ke makamnya atau langsung aja ke monumen kereta apinya. Oke, boleh? Boleh nih. Yuk, silakan. Oke. Oke, ini Tugu Pahlawan Kerjanya nih Abang ya. Nah, ini dari apa nih? Ini batu asli. Oh, batu asli. Kenapa sih pemilihan tugunya tuh batu, Bang? Saya kurang jelas juga karena saat itu Pak Air Subrantas yang membangun ini kan. Yang meresmikan. Nah, kata-kata kalimat ini wahai kusuma bangsa. Ini siapa nih, Bang? Yang membuatnya nih, Bang? Langsung dari beliau. Oh, langsung beliau nih. Oke. Ini diresmikan tahun 1978. Dibangunnya kapan nih, Bang? Diresmikan 1958. Cuma ditetapkan pada tahun 1958. Oke, ini berarti tahun ditetapkannya aja nih ya, Bang. Oke, mungkin di sini kah nama pahlawannya ditulis? Oh, tidak tercantum di sini. Oh, ini tidak hanya tugu. Ini bahasa daripada beliau. Mengeluarkan kata-kata seperti ini. Oke, ini mungkin jadi kata-kata yang sebagai ini loh untuk para karena beliau kita dulu. Ya, karena beliau tidak tahu juga nama-namanya kan. Makanya namamu jasamu dikenakan bangsa. Gitu. Oke, mungkin boleh kita lihat. Oke, silakan. Oke, Bang. Ini nih, Pak. Ya, Oh, makam
pahlawan kerja. Oke, mungkin ini kalau tahu kan ini ribuan kan ya yang membangun. Ya, yang wafat itu ribuan. Mm-mm. Cuman yang dikebumikan di sini yang tahu namanya, Mm-mm. makanya ada nama di nisannya ada nama-namanya. Oke, Yang berarti tidak ketahui hampir ribuan, udah ribuan di kali. sekitar sini juga atau mungkin gimana nih? Iya, karena dulu di sini Mm-mm. ini Fatin Yunus, Mm-mm. di belakangnya ini adalah rumah sakit. Oke. Ini rumah sakit. Di sinilah campnya mereka itu pekerja-pekerja itu ditempatkan di sini. Oke. Makanya ketika ada dulu penggalian-penggalian menemukan tulang belulang. Oke, berarti mungkin dulunya sebagian ada yang dikebumikan di belakang Iya. campnya mereka. Kuburan massal. Oh, kuburan massal. Jadi ini yang diketahui Iya. orang-orangnya Iya. baru dikuburkan di Iya. sini. Yuk kita ke langsung aja. Nah, ini Mm-mm. reliefnya, dioramanya. Jadi ini ibaratnya pekerjanya, Mm-mm. ini tentara Jepang ya. Mm-mm. Oh. Nah, yang saya maksud tadi itu Mm-mm. bantalan. Kenapa sih relnya kok baru cuma sekali digunakan? Karena bantalannya itu dari kayu gitu, Oke. bukan dari beton atau dari semen gitu. Oh. Nah, tadi kan ini dijelaskan dari kayu. Ya. Nah, kami sebelumnya itu udah ke Jalan Juanda dan juga ke Jalan Oh, Lokomotif. relnya ya. Relnya itu dari besi. Ya, Jadi kalau ini kan dari kayu. ya. Maksudnya itu. Mm-mm. Nah ini, yuk kita ke sini sebentar, Oke. biar saya terangkan. Nah, yang ini kan maksudnya, yang tadi yang di Juanda kan, Iya, betul. yang maksudnya rel itu yang ini gitu. Oh, ini yang besinya gitu. Ya. Nah, yang bantalannya ini. Oh, ini bantalannya yang di tengah-tengahnya itu nah, ya. itu dia. Oke. Oh, makanya sekali karena ininya dari kayu, Ah. jadi ini udah hancur gitu Hancur, ya, cuman ya, bisa sekali. ambruk. Di sebelah itu ada juga petanya. Tapi inilah bentuknya para pekerja-pekerja yang dulu dipaksa Romusa. Romusa, Ya, Pak, ya? Dialah seperti inilah ibaratnya, tanpa makan, tanpa pakaian, kesehatan. Jadi dulu itu kalau udah sakit, udah dibuang aja, atau ditembak. Nah ini. Jadi makanya mereka para pekerja ini layak dinyatakan Nah, sebagai gitu. pahlawan. Iya. gitu ya, Pak. Pada zaman inilah banyak yang berguguran, yang meninggalnya banyak. Tergambar ya kekejaman Iya. ya, Pak ya. Nah, di sebelah situ ada petanya. Mm-mm. Peta dari perjalanan dari Muara Junjung hingga ke Pekanbaru. Peta kereta apinya ya, Ya, jalurnya ya. Ya, nih petanya. Ini peta. Jalan kereta api Muara Junjung Pekanbaru. Dari Muara Junjung ke Pekanbaru itu sekitar 200 km. 200 km. Nah, inilah petanya. Cuman karena sudah lama kan, jadi tidak nampakkan lagi dia. Nah, ini dia, ini Pekanbaru sampai ke Muara Junjung. Ya. Muara Junjung. Ini muaranya. Oh ya, ini Muara Junjung. Berarti dari sini Iya. sampai di sini Pekanbaru titik Iya. terakhirnya. Itulah Ini katanya petanya. Pekanbaru itu sampai pelabuhan Pekanbaru. Iya. Ini berarti ini Sungai Siak nih ya, Pak? Iya, Oh, benar. oke. Nih, jadi relnya dari Pekanbaru itu sampai ke Lipat Kain. Nah, Lipat Kain kan ada juga logonya seperti ini. Oh iya. Heeh. Nah, bicara tentang logo dari tadi Hani perhatiin itu kan tadi sebelumnya disebutkan replikanya dibawa dari Sumbar. Iya. Tapi Hani lihat-lihat nih mirip banget sama Mak Itam Nah, nih, itu Pak. dia. Mirip sekali kan? Iya. Jadi memang waktu zaman itu ada logo yang seperti Mak Itam ini dibawalah dari dari Sumatera Barat ke sini. Persis sama Iya. Mak Itam ya kan? Bentuknya mirip, Iya. jadi Hani kayaknya ini mirip banget nih sama Iya. Mak Itam yang ada di Sumatera Barat. Berarti temennya gitu lah. Iya, ibaratnya, temen. ya. Nanti kalau misalnya kalau kita bisa naik, nanti kita ke atas nanti. Oke, Ah, seru nih kita bisa naik ke atas. Oke. Yuk. Oke, ayo. Mana ini? Yang tadi kan? Mm-mm. Kan nanya nih, Iya. keretanya kok mirip ya sama Mak Itam. Nah, ini dia.
Persis sama Mama Hitam. Persis, dan warnanya juga persis Nah, ya. persis sama Mama Hitam. Ini yang dibawa langsung dari Sumatera Barat. Nah, Bunyinya apa tuh? udah biasa sih kalau misalnya kalau saya lagi kerja, lagi ngawasin, ya bunyi-bunyi kayak gitu udah biasa. Udah biasa Iya, ya berarti iya. ya Pak ya. Jadi Hanya karena nggak iya, biasa, iya. agak kaget Ya, gitu nggak nih. apa-apa lah, ini biasa itu. Oke. Jadi kalau di sini nih udah dulunya pernah terjadi dulu ada yang mencuri besinya itu kan, terus besoknya dikembalikannya gitu. Karena hal itu. Nah, Oke. Jadi makanya kalau kita kan dimanapun kita berada gitu, hormatilah itu. Iya betul. Apalagi ini peninggalan Iya, pada masa itu iya. gitu ya Pak ya. Walaupun ini replika gitu, Mm-mm. tapi ini asli, Asli. asli. Nah, luar biasa. Oke, ini mulai biasa nih. Mulai biasa. Itulah. Nah ini kereta asli, relnya asli nggak ya? Ya, asli, relnya asli itu. Lihat kodenya 51 19 75. 78. Iya, 75. iya, oh. Ya. Berarti relnya asli, Iya. keretanya asli juga. Iya. Walaupun dia monumen, Mm-mm. tapi ini kita menggunakan yang asli Iya, gitu iya. ya Pak ya. Makanya ada kodenya itu SS Jerman. Oh. Germany. Germany ya. Jadi ini dulu diperuntukkan untuk mengangkat batu bara. Nih, Mm-mm. Oh ini gerbong, bukan? ya ini ibaratnya gerbongnya, Mm-mm. tapi untuk diperuntukkan untuk mengangkat batu bara. Batu bara. Inilah seperti inilah dulunya gitu. Gambaran dulunya. Mm. Yang aslinya ada di Tanjung Medang. Ya, Tanjung Medang. Udah ke sana kan? Udah tadi, udah ngelihat kondisinya, Iya. bentuk fisiknya juga. Iya. Gitu. Mungkin kita bisa ke dalam nggak nih Pak? Boleh, silakan. Kalau mau naik ke atas, silakan. Nih, ini ada jenjangnya. Ya, naik aja. Ini kuat nih kan Pak? Kuat, insya Allah. Oke. Tuh. Nah ini nih teman-teman, kereta api asli walaupun dia replika tapi itu asli dibawa dari Sumatera Barat sebagai monumen yang ada di Kota Pekanbaru. Ya. Menandakan di Kota Pekanbaru dulunya punya rel kereta api dan kereta api yang beroperasi. Yuk kita lihat. Oke. Ini gambaran dalamnya berarti nih ya Pak ya. Ya. Ini dulunya seperti ini. Ini apanya nih Pak? Kalau boleh dijelaskan. Ini untuk mengatur speednya, Oh, kecepatannya. Nah, ini nih. Ketika ini di setel, kereta ini berjalan dia dengan kencang gitu. kecepatan karena kereta api jalannya cuma lurus ya Pak ya. Nggak ada kemudi. Nggak ada kemudinya. Nah, ini Mm-mm. tempat masuknya batu bara. Oke, bahan bakar ya Pak ya. Karena dia uap kan. Uap. Nah, ini dia tempatnya. Nah, makanya ini ada apa namanya speedometernya, Speedometer. ampere meternya. Kalau misalnya uapnya, kan ada tuh bunyi itu tuh. Ya, oh iya ya. Cut tuh gitu ya. kereta api ya. Itu dia. Ini speedometer. Ya mungkin karena usianya juga udah tua. Iya, itu dia. Ya, mungkin ada ini keropos berarti ya Pak ya. Ya, Keropos dimakan usia lah Iya. gitu layaknya. Karena udah puluhan tahun kan. Betul, udah puluhan tahun. Tapi udah masih berdiri kokoh, nggak ambruk aja itu udah. Iya. Ini menandakan barangnya asli gitu ya. Makanya melalui dinas pariwisata kan dijaga. Betul. Makanya Cagar budaya juga gitu. dilindungi ya kan. Ini teman-teman kondisi dalam dari Monumen Kereta Api Kota Pekanbaru. Oke Bang, bicara tentang peninggalan rel kereta api yang pernah aktif di Kota Pekanbaru terutama nih Bang. Sebelumnya kami juga udah mengunjungi rel kereta api yang ada di Jalan Juanda dan juga Jalan Lokomotif serta yang di Tanjung Medang. Ada lokomotif dan relnya juga. Dan juga di sini ada tugu dan juga monumennya nih Bang. Selain di sini, ada nggak sih Bang peninggalan jejak-jejak peninggalan lainnya nih Bang, khususnya di Provinsi Riau? Ada. Tepatnya di Lipat Kain. Ada satu lokomotif juga yang ada di Lipat Kain di Kabupaten Kampar. Oke, di Kabupaten Kampar.
Jadi teman-teman, perjalanan kita tidak hanya berhenti di sini. Besok kita akan melakukan perjalanan ke Lipat Kain, Kabupaten Kampar untuk mengunjungi salah satu peninggalan jejak dari rel kereta api yang pernah beroperasi di Kota Pekanbaru. Ikuti langkah kami, tetap di Pekan Berpetualang. Kemarin kita sudah melihat jejak sejarah kereta api di Pekanbaru. Rel yang terkubur, sisa jalur, dan potongan sejarah yang nyaris terlupakan. Dan hari ini kita akan bergerak dari Pekanbaru menuju ke Lipat Kain yang katanya terdapat salah satu bagian dari peninggalan sejarah lokomotif di Pekanbaru pada zaman Jepang. Apa aja yang ada di Lipat Kain? Yuk ikuti perjalanan kami. Nah, sekarang kita sudah dalam perjalanan menuju ke Lipat Kain yang memiliki jarak tempuh sekitar 70-75 km dan memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Dan juga Pekanbaru sekarang itu mendung, semoga nanti nggak hujan agar kegiatan kita lancar sampai tujuan. Lokasi ini berada di kawasan Lipat Kain, Kabupaten Kampar. Di titik inilah ditemukan sisa bangkai lokomotif peninggalan masa pendudukan Jepang. Fungsinya sebagai transportasi logistik dan material pendukung kepentingan militer Jepang di wilayah Sumatera. Saat ini, kondisi bangkai lokomotif sudah tidak utuh, beberapa bagian tertimbun tanah, sebagian lainnya tertutup vegetasi. Meski demikian, keberadaan bangkai lokomotif ini menjadi bukti fisik bahwa Lipat Kain pernah menjadi bagian dari sistem perkeretaapian masa perang. Peninggalan ini memiliki nilai sejarah dan dokumentasi, terutama dalam kajian transportasi dan infrastruktur kolonial Jepang. Sekilas tempat ini seperti kawasan biasa, sunyi dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Justru disinilah jejak sejarah perkeretaapian di Provinsi Riau pernah hidup. Perjalanan kita hari ini mungkin berakhir di Lipat Kain, tapi cerita sejarah peninggalan lokomotif ini tidak berhenti di sini. Jejaknya masih ada, tugas kita lah untuk selalu mengingat dan menjaganya. Tetap bersama kami di Pekan Berpetualang. Ikuti kami terus di petualangan selanjutnya.